Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut jika boleh memilih ingin menjadi anak presiden merupakan sindiran. Hasto menyebut sebenarnya publik sudah tahu pernyataan Ma'ruf Amin ditujukan kepada siapa. Menurut Hasto, sebagai masyarakat Timur, semua pihak sudah mengerti maksud dari Ma'ruf Amin. Di lain sisi, saudara, menurut Hasto, pernyataan Ma'ruf Amin juga semestinya dimaknai sebagai sebuah kekhawatiran, di mana tugas presiden sebagai pemimpin tertinggi yang semestinya menjunjung tinggi budaya meritokrasi, menurut Hasto malah kerap melanggar budaya itu. Ya, semua paham apa yang disampaikan oleh Pak Wapres, Pak Haji Ma'ruf Amin, yaitu ya, kalau kita sebagai bangsa Timur sangat memahami pernyataan tersebut, ya itu udah tahu mana yang ditujukan dari pernyataan Kiai Ma'ruf. Jadi buat orang terdekat juga gitu ya, Mas? Ya kita sudah tahu lah arahnya kemana. Jadi sekarang justru yang kita khawatirkan kan budaya proses yang seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini ternyata justru sering di-bypass melalui sebuah proses yang tidak mencerdaskan budaya meritokrasi, budaya mengukir prestasi. Wapres Ma'ruf Amin sebelumnya berbicara mengenai umat manusia yang bisa memilih beriman atau tidak serta menentukan jalan hidupnya saat pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Rabu lalu. Namun Ma'ruf saudara mengatakan ada hal yang manusia tidak bisa pilih atau sudah merupakan keputusan Allah. Ma'ruf menyebut manusia tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Ia pun mencontohkan jika bisa memilih orang tua, seorang anak akan memilih menjadi anak seorang presiden. Pak Gubernur, walaupun sekarang jadi Gubernur Bangka Belitung, lahirnya di Aceh, nggak bisa. Saya milihnya lahir di Bangka, nggak bisa. Betul? Nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana, nggak ada. Majbur, makhurina, majburina. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau bisa milih, bisa saja. Saya pengen jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Ya, itu majbur. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin menjadi anak presiden sebagai sebuah sindiran tajam. Menurut Ujang, hal itu merujuk pada perilaku spesial yang didapatkan anak Presiden Jokowi sebagai imbas dari gugatan aturan hukum. Ia menyebut saat Gibran mendapat karpet merah maju Pilpres lewat putusan di Mahkamah Konstitusi, perilaku serupa diperoleh Kaisang lewat putusan gugatan PKPU di Mahkamah Agung. Tidak ada asap jika tidak ada api, tidak ada pernyataan kalau tidak ada problem, kalau tidak ada masalah. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin adalah bentuk sindiran, bentuk kekecewaan dalam hati yang ditumpahkan dalam pernyataannya itu. Karena memang anak presiden itu sangat spesial, kebijakan institusi bahkan mempengaruhi kepentingan bagi anak sang presiden itu untuk membuka jalur karpet merah bagi kepentingan politiknya. Membaca makna di balik pernyataan Wapres Ma'ruf Amin yang jika boleh memilih ia ingin menjadi anak seorang presiden. Kenapa Wapres tiba-tiba membuat perumpamaan atau pengandaian seperti ini? Dan siapa sebenarnya yang sedang disindir oleh Wapres? Kita perbincangkan hal ini, saudara, sudah ada juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Bedlowi dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Sore. Saya ingin ke Bu Mas Duki dulu ini soal pernyataan. Kenapa sih pernyataan ini bisa tiba-tiba keluar dari Wapres? Bu Mas Duki. Ya, jadi pertama saya ingin menjelaskan dulu soalnya terlebih dahulu, ya, bahwa masalah ini lebih karena
banyak disalahpahami dan diinterpretasi terlalu jauh oleh pihak publik ya. Dan sebenarnya ini kan acara di MUI ya, yang Wapres itu berpidato mengenai pentingnya bagaimana menjaga toleransi. Menjaga toleransi itu kan Oke, sepertinya kita ada masalah komunikasi dengan Bung Mas Dugi. Saya ke Bung Burhan. Kalau Pak Hasto menyebut atau Sekjen PDIP ini menyebut ya, Bung Burhan ya, bahwa publik ini udah tahu kok ini arahnya kemana, siapa yang disindir. Kalau Anda tahu ya siapa kira-kira yang dimaksud oleh Pak Ma'ruf Amin ini? Begini ya, sebenarnya pernyataan lengkap Kiai Ma'ruf itu berkaitan dengan statement bahwa siapapun tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Kalau misalnya seseorang menjadi putra presiden atau putri presiden, yaitu takdir, kira-kira begitu. Nah, kalau boleh milih, saya juga pengen jadi anak presiden. Nah, pernyataan yang terakhir ini memang tidak bisa disalahkan kalau publik mengaitkan dengan privilege yang dinikmati oleh putra-putri presiden. Dan kebetulan dari sisi timing, pernyataan tersebut nyaris bersamaan dengan keputusan MA yang tanda kutip ya menunda atau mengubah berkaitan dengan batas usia minimum buat calon kepala daerah. Yang kita tahu netizen mengaitkan dengan Mas Kaisang. Tapi lagi-lagi ini dari sisi koinsidensi. Meskipun tentu saja publik kemudian mengaitkan dengan banyak hal termasuk politisi seperti Mas Hasto kan. Karena di saat Pak Jokowi saat itu tidak menghadiri untuk kali pertama ulang tahun PD Perjuangan Januari 2024 ketika hubungannya dengan PD Perjuangan sedang memburuk, Pak Kiai Ma'ruf kan datang dan kemudian berpose 3 jari dengan Ibu Mega. Jadi kaitan kesana kemari ini memang bumbu-bumbu politik. Oke, Anda tidak membaca bahwa ini adalah satir yang dikeluarkan oleh seorang Wapres? Menurut saya kalau satir aneh juga kan, masa Wapres menyindir presidennya sendiri. Oke. Tapi dugaan saya memang nggak bisa disalahkan juga sih kalau masyarakat mengaitkan dengan tadi, dengan privilege yang dinikmati oleh anak presiden. Apalagi timingnya kan nyaris bersamaan dengan keputusan MA. Oke, baik. Pak Badlawi, ini sebenarnya ada tidak sih dalam naskah pidato Pak Ma'ruf Amin? Enggak, jadi begini, itu kan improvisasi dari pidato Kiai Ma'ruf Amin yang konteksnya itu adalah pidato tentang mengenai pentingnya toleransi antara satu suku dengan suku yang lain. Di Indonesia ini kan sangat beragam. Ada yang dilahirkan itu dengan warnanya hitam, ada yang dilahirkan dengan warnanya putih dan seterusnya. Jadi beliau itu menjelaskan tentang konsep penciptaan Allah ya yang Maha Kuasa terhadap makhluk. Kata dia itu ada bahwa kita itu diciptakan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima. Misalnya kita diciptakan kenapa hidungnya pesek, kenapa hidungnya mancung dan seterusnya. Kenapa kulitnya putih, kenapa kulitnya hitam dan seterusnya. Termasuk akhirnya kenapa menjadi anaknya raja, menjadi anaknya pejabat tinggi, menjadi lahir menjadi anaknya presiden, semuanya itu majbur istilahnya. Majbur itu artinya sesuatu yang memang given, nggak bisa kita tolak, gitu loh. Tetapi juga ada yang kemudian kita lahir itu memang bisa ikhtiar, kita berusaha. Nah, toleransi itu adalah dalam konteks berusaha. Konteksnya ke situ dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan interpretasi yang berkembang di masyarakat gitu loh. Oke, baik. Jadi itu spontan keluar dari Pak Ma'ruf Amin ya, tidak ada dalam teks pidatonya. Tidak ada dalam teks spontan, tapi konteksnya adalah bahwa bagaimana kita mesti berikhtiar, berusaha, bertoleransi itu penting. Gitu. Oke, baik. Pak Wapres ini memang kan statementnya kemudian menuai perhatian publik begitu, tapi dan keluar di saat-saat timelinenya ini begitu kalau kita lihat setelah ada ramai kasus MA ini. Tapi apakah memang kita hanya melihat itu sebagai spontan saja atau tidak berkaitan dengan politik? Kita lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Kami
kami lanjutkan kembali perbincangan di Kompas Petang, saudara. Saya ingin ke Bung Bahlil dulu. Jadi kenapa sih pengandaian itu harus menggunakan pengandaian jika bisa memilih jadi anak presiden gitu? Kenapa itu yang dipilih sebagai pengandaiannya, Bung Bahlil? Ada perbincangankah sebelumnya atau seperti apa? Enggak, jadi itu kan sesuatu hal yang dalam pidato-pidato tertentu Wapres ada teks, lalu kemudian juga biasanya dia memberikan ilustrasi yang sifatnya spontan. Dan bahkan itu di 2 event, karena kemarin itu kan memang rangkaian kunjungan, pertama ke Babel, yang kedua ke Aceh. Itu dua-duanya disebutkan itu, anak presiden, anak raja, menjadi anaknya pejabat tinggi, menjadi orang lahir, itu semuanya tidak dikehendaki oleh kita, itu Allah semata-mata, itu wilayah yang kita tidak bisa memilih, dia bilang. Tetapi juga ada wilayah yang kita bisa memilih. Jadi tidak benar kalau diinterpretasi bahwa seakan-akan itu adalah kekecewaan antara Pak Wapres kepada presiden. Selama ini hubungan Wapres dengan presiden baik-baik saja, nggak ada masalah itu. Bahkan berulang kali Wapres itu mengibaratkan dirinya itu, kalau saya itu kan dengan presiden kan ibarat seperti main badminton double, supaya harus kompak. Itu yang selama ini dipertahankan oleh Wapres sampai saat ini terus, dan itu akan dipertahankan sampai akhir. Baik, Bu Bahlil, setelah ini ramai-ramai ada tanggapan dari Wapres, Pak Ma'ruf? Enggak, Wapres cuma tenang-tenang aja, gitu-gitu dia tahu aja, orang-orang yang ada aja bilang gitu aja. Nggak ada itu. Lalu saya baru ngobrol sama Wapres sebelum ini dan nggak ada masalah. Nggak ada itu, dia bilang gitu. Jadi Wapres tidak menanggapi ya saat ramai di luar ditafsirkan? Enggak. Oke, baik. Kalau menanggapi karena memang tidak ada maksud apa-apa. Baik, Bung Burhan, kita tahu kalau sebelumnya juga ya di awal tahun 2024 Wapres sempat juga menyinggung saat rame-rame Gibran ya, waktu itu menyinggung juga soal etika begitu, soal rasa malu dan etika, norma sebagainya. Sekarang muncul seperti apakah itu Anda melihat sebagai gambaran bahwa ada sikap sesuatu yang ditunjukkan oleh Wapres terhadap apa yang terjadi saat ini? Jadi itu yang tadi saya bilang ya, publik kemudian mengaitkan dengan rekaman statement dari Kiai Ma'ruf beberapa bulan belakangan. Bukan hanya soal statement terkait dengan etika dan rasa malu tadi, tetapi juga kehadiran beliau di acara ulang tahun PD Perjuangan di Januari 2024, di saat Pak Jokowi sedang melakukan kunjungan luar negeri, yang kemudian Ibu Mega memakai kesempatan kehadiran Kiai Ma'ruf sambil menyindir Pak Jokowi yang dianggap sengaja, tanda kutip ya, menghindari kedatangan atau hadir di acara ulang tahun PD Perjuangan. Apalagi ada pose 3 jari bersama capres-cawapres yang diusung oleh PD Perjuangan saat itu. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan ya kalau publik punya semacam tafsir yang liar berkaitan dengan statement Pak Kiai Ma'ruf ya. Saya sendiri membaca lengkap pernyataan Pak Kiai Ma'ruf di acara di Bangka Belitung ya. Jadi pernyataan tersebut secara umum itu tidak ada persoalan ya, karena tadi berkaitan dengan majbur, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari karena kebutuhan. Cuma memang pilihan kata kalau boleh memilih saya menjadi anak presiden, ada 2 isu di sini ya. Satu, itu menegaskan bahwa anak presiden itu punya privilege dalam statement yang disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf ya. Ini lepas soal batinnya ya, tetapi yang saya analisis dari sisi pernyataan lahiriahnya itu seolah-olah menegaskan bahwa anak presiden itu punya privilege. Setara dengan anak raja. Itu satu. Yang kedua, dari sisi timingnya itu hanya 1 atau 2 hari setelah keputusan MA yang menganulir batas usia minimum buat calon kepala daerah untuk maju di pilkada. Dan kita tahu dengan keputusan MA tersebut, itu Kaisang bisa maju baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi dua hal tadi yang kemudian membuat banyak politisi ya anggap pernyataan Kiai Ma'ruf itu sebagai satir. Apapun maksud dan apa yang mendasari Kiai Ma'ruf mengeluarkan itu tentu hanya Kiai Ma'ruf yang tahu ya sebenarnya. Tapi pertanyaan saya begini, Bung Burhan. Kita nggak bisa menilai yang batin. Ya, betul. Tapi Bung Burhan, pertanyaan saya singkat saja ke Anda. Apakah Anda membaca ada hubungan tidak harmonis antara Pak Kiai Ma'ruf dengan Pak Jokowi?
saya belum lihat sejauh itu ya. Oke. Saya belum lihat sejauh itu. Selama ini Kiai Ma'ruf sangat bisa menempatkan diri sebagai wapres. Oke. Beliau tidak ingin terlihat mendahului atau mengambil porsi yang seharusnya menjadi kaplingnya presiden. Oke, Tetapi baik. lagi-lagi yang lahir saya tidak, yang batin saya tidak tahu. Saya hanya bisa menilai yang lahir. Kita hanya bisa membaca apa yang terjadi di permukaan. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Bung Mas Duki Baidloi, juru bicara Wakil Presiden. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.